Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau ngebahas lagi nih prinsip-prinsip dari Ray Dalio. Ya, kali ini fokusnya keren banget ya. Betul, khususnya soal gimana sih kita ya sebagai individu atau mungkin tim biar bisa kerja bareng lebih efektif, lebih selaras gitu. Keselarasan ya, sync. Itu kunci banget. Nah, sumber kita kali ini emang fokus ke sana. Gimana caranya kita bisa saling paham, terus kalau ada beda pendapat, gimana ngatasinnya biar tujuan bareng tetap tercapai. Misinya sih ngasih intisari praktis ya, biar bisa langsung dipakai. Iya, biar Anda bisa terapkan lah di kerjaan atau mungkin di hubungan pribadi juga bisa. Oke, siap, kita bongkar. Siap dong. Ada satu ide nih yang lumayan menantang menurut saya. Dikatakan kalau konflik itu justru penting. Bukan cuma nggak bisa dihindari, tapi penting buat hubungan yang hebat. Gimana tuh? Agak aneh ya? Iya, kedengarannya gitu ya. Tapi kalau dipikir, masuk akal juga. Perspektifnya gini, konflik itu kayak jadi ajang tes. Buat prinsip sama nilai kita bareng-bareng. Ajang tes. Iya, kalau kita nggak berani hadapin perbedaan secara terbuka, kesalahpahaman kecil bisa jadi gede kan? Nah, kalau dihadapi, konflik malah bisa jadi, mesin belajar bareng. Oke. Jadi mengubah konflik jadi kesempatan ya? Betul, makanya di sumber ditekankan banget cara menyinkronkan pemahaman. Dan ini bukan basa-basi loh. Menyinkronkan pemahaman, maksudnya gimana tuh? Bukan sekedar, oke deh, kita beda pendapat gitu aja kan? Jauh lebih dalam dari itu. Ini butuh yang namanya keterbukaan pikiran radikal. Keterbukaan pikiran radikal, wah istilahnya keren. Artinya apa tuh? Artinya, kita harus benar-benar mau nahan dulu penilaian kita. Coba pahami dulu sudut pandang orang lain itu dari mana asalnya, empati dulu lah, baru evaluasi. Oke, nangkep, empati dululan. Nah, sumbernya ngebedain nih. Orang yang pikirannya terbuka itu fokusnya memahami orang lain. Beda sama yang tertutup, dia cenderung pengen dipahami. Oh, gitu bedanya. Iya, orang yang terbuka itu tahu kapan mesti nanya buat memperjelas, kapan baru ngomongin pendapatnya sendiri. Kayak ada seninya gitu, antara nanya sama menyatakan. Oke, ini penting banget proses memahaminya. Tapi, ada tapinya nih. Gimana kalau udah usaha banget nih buat paham, tapi tetap aja ada perbedaan mendasar. Apalagi kalau misalnya level keahlian atau pengalamannya beda jauh. Nah, ini dia. Disinilah konsep bobot kredibilitas atau believability weighting itu masuk. Bobot kredibilitas. Kayak gimana tuh? Prinsipnya simple tapi kuat. Intinya, kita akui aja kalau nggak semua pendapat itu punya bobot yang sama di setiap situasi. Beda-beda. Oke, terus siapa yang dianggap kredibel? Menurut sumber ini, orang kredibel itu ada dua ciri utama. Pertama, dia udah berulang kali berhasil di bidang yang lagi dibahas. Ada rekam jejaknya. Oke, punya bukti ya? Kedua, dia bisa jelasin logikanya dengan baik. Kenapa dia mikir gitu, gimana pendekatannya. Bukan cuma soal jabatan atau senioritas saja. Menarik. Jadi kombinasi antara rekam jejak dan kemampuan menjelaskan ya? Betul. Jadi, pas lagi diskusi panas nih, penting buat kita sadar peran kita apa. Apakah kita lebih kayak guru di topik itu karena kredibilitas kita tinggi, atau murid karena kita kurang tahu, atau mungkin rekan sejawat yang setara? Oke, jadi sadar posisi dulu ya? Iya. Kalau merasa kurang kredibel, ya deketin diskusinya sebagai murid. Banyak tanya, coba belajar. Kalau udah gitu masih beda pendapat juga, Nah, gimana tuh? sumber nyaranin triangulasi. Coba cari masukan dari orang kredibel lain yang sama-sama kita percaya, buat dapat perspektif tambangan. Oh, cari pendapat ketiga gitu ya? Tujuannya bukan buat ngebungkam pendapat kita loh ya, tapi biar pendapat kita ditempatkan di konteks yang pas, demi keputusan terbaik buat semua. Oke, jadi bukan soal siapa yang paling kenceng suaranya atau jabatannya paling tinggi, tapi lebih ke proses yang logis, cari bukti buat nemuin kebenaran atau ya setidaknya keputusan paling oke lah. Tepat. Tapi ada risiko nggak sih pendekatan bobot kredibilitas ini malah jadi kayak ngebungkam ide baru dari orang yang mungkin belum punya rekam jejak? Gimana sumber ngatasin ini? Pertanyaan bagus tuh. Sumbernya nekanin kalau kredibilitas itu spesifik ya, tergantung bidangnya. Dan prosesnya harus transparan. Maksudnya gimana tuh, transparan? Ya, ini bukan berarti ide baru dari orang yang katakanlah belum kredibel, langsung diabaikan, tetap didengerin kok. Tapi mungkin diuji lebih ketat
atau diverifikasi sama yang lebih kredibel di bidang itu. Oke, jadi ada proses validasinya ya? Iya, dan keterbukaan radikal tadi juga berlaku buat yang udah kredibel. Mereka juga harus terbuka kalau jangan-jangan mereka salah dan ide baru itu benar. Tujuannya kan meritokrasi ide. Meritokrasi ide. Suka saya istilahnya. Jadi, ide terbaik yang menang, bukan ego atau jabatan ya. Persis. Menarik banget. Terus, gimana caranya kita bisa mulai terapin ini sehari-hari ya? Kayaknya nggak gampang ngubah kebiasaan debat kusir gitu. Iya, perlu latihan. Langkah pertamanya, menurut saya, ya kenali dulu kalau cara berpikir orang itu emang beda-beda. Bahkan ada dasar fisiologisnya loh. Fisiologis, maksudnya gimana? Sumbernya nyebut ada kayak dua diri Anda. Bagian logis di otak bagian atas sama bagian emosional di bagian bawah. Sering konflik tuh dua bagian itu, atau orang lain tiba-tiba bereaksi nggak logis, seringnya ya karena pertarungan internal ini lagi terjadi. Sadar akan hal ini aja udah langkah pertama yang bagus. Oke. Memahami dinamika internal diri sendiri dan orang lain. Terus secara praktisnya, ya gunakan pemahaman ini. Sumber ini nyaranin bisa pakai alat bantu kayak tes kepribadian gitu. Misalnya Myers-Briggs atau yang lain. Oh, kayak MBTI gitu? Iya, contohnya itu. Tapi bukan buat ngasih label kaku ya. Lebih ke alat bantu praktis buat ngenalin preferensi alami orang. Misalnya, dia lebih suka lihat gambaran besar atau detail. Lebih pakai logika atau perasaan. Oke, buat bantu memahami aja ya. Betul. Biar lebih gampang sinkron pas komunikasi atau kolaborasi. Terus, sadari juga bias kita sendiri. Latih keterbukaan radikal tadi. Minta orang lain kasih tahu kalau kita mungkin salah. Ingat, tujuannya bukan biar kelihatan benar, tapi buat nemuin yang benar atau hasil terbaik. Sip, sip. Jadi intinya keselarasan itu bukan berarti nggak ada perbedaan ya. Malah justru punya sistem yang sehat buat memahami dan ngelola perbedaan itu bareng-bareng. Tepat. Menciptakan lingkungan di mana ide terbaik bisa muncul dan diakui. Gak peduli siapa yang ngusulin. Oke. Nah, buat Anda nih pendengar kami, apa artinya semua ini? Intinya sih, kemampuan buat sinkron sama orang lain, paham perbedaan, ngelola konflik secara produktif, itu skill penting banget buat sukses. Iya, di kerjaan maupun hubungan pribadi ya. Bukan soal hindari gesekan, tapi gimana memanfaatkan gesekan itu buat tumbuh bareng. Jadi kayak batu asahan gitu ya? Nah, ini mungkin ninggalin satu pertanyaan buat direnungkan nih. Apa tuh? Seberapa sering sih Anda secara sadar mikirin soal bobot kredibilitas Anda sendiri atau orang lain, pas lagi ada beda pendapat penting? Jarang kayaknya ya kalau secara sadar gitu. Nah, gimana kalau di diskusi penting Anda berikutnya, Anda coba terapin prinsip ini lebih sistematis? Kira-kira perubahan apa ya yang bakal terjadi di prosesnya? Atau hasilnya. Wah, pertanyaan bagus tuh buat dipikirin. Oke deh, sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya ya.